Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari resensi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA. Nah, sebelum kami memulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahmawati Al-Ula. Perkenalkan, nama saya Reliska Winky Safila. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widya Stuti Pujiutami. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Rauhani. Perkenalkan, nama saya Arina Salsabila. Kami di sini akan meresensi buku secara umum dan secara khusus. Nah, yang akan saya bahas yaitu meresensi buku secara umum yang meliputi isi buku, kelebihan, dan kekurangan. Oke, langsung saja kita ke isi buku. Nah, buku ini disajikan dengan bahasa yang sangat sederhana, serta menyajikan topik-topik yang ada pada kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Nah, sebagai buku pendidikan agama Islam yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, rencana pembelajarannya dinyatakan dalam bentuk aktivitas-aktivitas. Nah, urutan pembelajarannya dinyatakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan oleh para peserta didik. Nah, pada buku ini adapun sistematika yang meliputi kata pengantar, daftar isi, peta materi, uraian materi di setiap bab, yang dimana setiap babnya disusun secara konsisten dengan materi, membuka relung kalbu, mengkritisi sekitar, memperkaya hasanah, serta rangkuman dan evaluasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Nah, untuk kelebihan buku ini ada 2 poin. Yang pertama, buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya atau student center, di mana buku ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Nah, yang kedua, penyajian dalam buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara buku dengan peserta didik dengan bahasa yang sangat komunikatif atau bahasa yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik sehingga mudah dipahami. Oke, untuk kekurangan buku ini yaitu dalam buku ini masih terdapat istilah yang kurang dimengerti tetapi tidak langsung dicantumkan pada penjelasannya. Nah, sehingga pembaca harus melihat di halaman bagian akhir yaitu pada glosarium. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu oleh Reliska Winka Isafila. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kritik dan saran pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA. Poin pertama yaitu sebaiknya di buku ini dibuat tanda atau warna pada kata-kata penting, karena terdapat di bab 9 sendiri itu tentang rahmat Islam bagi Nusantara, yang mana banyak terdapat kata-kata atau sejarah dari Islam itu sendiri, dan untuk siswa menjadi kesulitan mendapatkan poin-poin penting, dan untuk siswa kurang tertarik kalau misalkan semuanya teksnya hanya biasa saja. Mungkin kalau misalkan ada penambahan warna pada teks yang penting atau pada tempat atau template terdapat poin-poin penting, itu menjadi mempermudah siswa untuk menangkap informasi di dalam buku itu. Nah, yang kedua,
masih pada bab yang sama, yaitu bab 9 dan bab 10. Pada poin aktivitas siswa terdapat tugas kepada siswa untuk mencari lewat internet. Padahal kalau misalkan berkaitan dengan sejarah akan lebih relevan jika langsung turun ke lapangan, mencari informasi, kemudian membuat sebuah laporan dan baru dipresentasikan akan lebih relevan. Seperti itu. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun set selanjutnya yaitu resensi bab secara khusus. Kami mengambil bab 11 yang berjudul memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, dalam bab ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya, yang pertama, tidak memberikan contoh secara khusus pada subbab. Maksudnya setelah adanya penjelasan, tidak diberikannya contoh maksud dari penjelasan tersebut. Yang kedua, jarang terdapat selipan cerita Nabi yang mengenai materi pada subbab. Maksudnya pada bab ini terdapat materi-materi, tetapi jarang terselipnya cerita Nabi yang berkaitan pada materi tersebut. Yang ketiga, tidak adanya tulisan bahasa Arab pada ayat Quran yang telah tercantum. Maksudnya, dalam penjelasan bab ini telah tercantumnya surah dan ayat, tetapi tidak ada tulisan bahasa Arabnya. Kelebihan dalam bab ini yaitu yang pertama, dilengkapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang saling berkaitan pada materi. Maksudnya itu dalam bab ini telah dicantumkan, telah dilengkapi surah-surah dan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan pada materi. Dan yang kedua, tidak hanya teori saja, tapi juga praktik. Maksud dari praktik ini adalah pelatihan kerja sama kelompok. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Selanjutnya itu ada metode. Yang pertama itu metode bebas berpendapat. Di bab ini khususnya siswa tidak hanya diberikan teori-teori saja, tetapi juga diberikan banyak sekali kegiatan. Di antaranya itu seperti kuesioner, di mana siswa itu mengisinya sesuai pendapatnya sendiri. Selanjutnya itu ada metode perumpamaan dalam kehidupan nyata sehari-hari untuk memudahkan siswa dalam memahami materinya. Selanjutnya itu ada metode evaluasi sambil bercerita. Selanjutnya ada kritik atas materi. Yang pertama, tidak adanya contoh sehari-hari seperti apa pada subbab saat menjelaskan tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang kedua, tidak adanya cerita singkat Nabi untuk menguatkan materi potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Yang ketiga, hanya sedikit tulisan Arab pada ayat Al-Quran surat yang telah tercantum terkait materi yang dibahas. Hanya dicantumkan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 misalkan, tapi tidak ada tulisan Arabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alternatif materi. Yang pertama ada bekerja keras. Bekerja keras ini selain memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, juga memiliki nilai-nilai yang positif yang mendatangkan manfaat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam ruang lingkup keluarga, bekerja keras dapat dilakukan dengan membantu pekerjaan orang tua dengan sungguh-sungguh, juga mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar dan mengaji. Bekerja keras dalam lingkungan sekolah itu seperti kita tidak berputus asa dan terus mencari solusi jika kita kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Juga ada bekerja keras dalam lingkungan masyarakat. Itu seperti membantu tetangga yang sedang memiliki hajat ataupun mengikuti kerja bakti yang diselenggarakan oleh desa. Nah, yang kedua ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bisa meliputi ruang lingkup keluarga juga masyarakat. Adapun contoh bertanggung jawab dalam ruang lingkup keluarga itu ialah seperti seorang ayah yang harus menafkahi anaknya, karena itu sumber tanggung jawab seorang kepala keluarga.
Juga seorang anak yang senantiasa berusaha untuk bertanggung jawab, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun contoh bertanggung jawab dalam ruang lingkup masyarakat itu seperti adanya bapak-bapak Siskamling yang meronda setiap malam, juga anggota masyarakat yang melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu cerita Nabi yang berkaitan dengan materi. Selain Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan di dalam materi, ada beberapa Nabi yang harus diketahui lagi kisahnya, yang memaksimalkan kebaikannya sehingga menjadi yang terbaik. Contoh yang diambil di dalam alternatif materi ini yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia dilahirkan di Palestina. Nabi Yakub melewati masa hidupnya di bawah jejak ayah dan juga kakeknya. Nabi Yakub memiliki keyakinan penuh pada keesaan Tuhan. Nabi Yakub mengarahkan pengikutnya untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat. Nabi Yakub juga menyarankan mereka untuk terus berdoa dan juga bersedekah. Nabi Yakub adalah cerminan orang yang berdamai dan juga bijaksana. Saya ingin menjelaskan kesimpulan dari yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kritik buku yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti karya H.A. Soleh Damiati dan Faisal Ghazali merupakan buku yang menguraikan tentang materi-materi agama Islam dan budi pekerti yang harus dilakukan oleh peserta didik. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti karya H.A. Soleh Damiati dan Faisal Ghazali adalah buku yang mengkaji pengertian serta menganalisis makna dari materi tersebut. Kajian yang diuraikan dalam buku ini cukup terperinci dan mendasar, sehingga untuk pelajar pemula yang mempelajari ilmu materi agama Islam mudah memahami konsep yang dijelaskan dalam buku tersebut. Kekurangan dalam buku ini adalah terdapat istilah kata yang masih kurang dimengerti, tetapi tidak langsung dicantumkan penjelasannya, sehingga pembaca harus melihat di halaman bagian akhir pada glosarium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.